Apapun kata orang terhadap negara kita, tetap kita berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Amin. Saya masih ingat banget 2000-an, di 2020 kita memasuki masa pandemi COVID-19. Di saat itu kita masih berpikir dengan ya udahlah, nggak apa-apa. Tahu-tahu rilis maklumat Kapolri tentang pelarangan melakukan kegiatan pengumpulan massa. Di saat itu saya sudah tidak lagi di televisi. Sebelumnya saya warawiri di TV, di sinetron maupun di acara-acara TV. 2018 saya mengambil keputusan untuk keluar dari TV. Saya memberi peluang, memberi waktu buat teman-teman Mongol yang lain yang sedang belajar stand up komedian di daerah untuk bisa masuk TV. Dengan maklumat tersebut, orang-orang yang ada di panggung langsung syok. Kenapa? Karena berarti kami nggak punya penghasilan lagi. Mau masuk di TV menyiarkan kembali sinetron-sinetron lama. Otomatis ketar-ketirnya hidup mulai berasa. Waktu itu Mongol masih aman terkendali lah, masih ngitung box ada berapa banyak cincin yang bisa dibawa ke pegadaian gitu ya kan. Untuk bertahan hidup dulu. Karena masih berpikir ini juga pandemi paling 5 bulan selesai. Ternyata berubah. Sampai hari ini kita pun sekalipun PPKM sudah tidak ada lagi. Tetapi kondisi saat ini belum stabil dalam hal COVID. Di saat maklumat itu turun, Mongol masih punya penghasilan 400 juta. Saya bilang, Tuhan kita bagi 2. Saya di kamar saya bilang sama Tuhan, Tuhan kita bagi 2. Mongol 200, Tuhan 200. Dan apa yang Mongol lakukan? Di saat pandemi terjadi, Mongol sudah menghitung duit ini bisa menghasilkan berapa karung beras. Ukuran 5 kilo untuk Mongol sumbang kepada mereka yang terpapar COVID di Manado. Saya ingin ngebantu yang di Cianjur, Manado. Cianjur udah suruh tim cari tahu harga beras berapa. Udah semua udah oke bang begini-begini. Jadi kalau dengan segini dapat segini-segini. Mongol doa malam. Paginya bangun lagi doa. Diingatkan Tuhan. Kalau ingin membantu mulailah dari Yerusalemu. Baru Samaria, baru Yudea. Mongol bilang begini sama Tuhan. Tuhan ke Yerusalem jauh. Mongol pikir Israel. Nah kalau menumbang ke Yerusalem, gua kagak tahu di sono COVID apa kagak gitu kan. Ternyata Tuhan ingatkan. Kita udah ngebantu Samaria dan Yudea. Kita lupa keluargaku di kampung di Manado lagi pada curhat di Facebook. Ya Tuhan, sakit apa ini? Nah ini saudara-saudara Mongol lupa kalau Tuhan gak punya HP. Tuhan gak punya Facebook. Lu mau curhat di Facebook Tuhan gak mungkin balas. Yang balas netizen. Jadi Bapak Ibu yang hadir siang hari ini baik yang di rumah. Kalau engkau mau berkeluh kesah jangan gunakan media sosialmu. Hatersmu akan ikut bersuara. Tetapi kalau engkau mau berkeluh kesah langsung masuk ke ruang doa. Berkeluh kesahlah kepada Bapakmu yang di surga. Pasti dia akan menolongmu. Amin. Jadi kalau berkeluh kesah di Facebook, tidak semua di Facebook itu followers yang love you. Ada yang hate you. Kayak Mongol tuh. Gua pamer Instagram, masuk Facebook. Ada aja netizen tuh kan riah. Tuh sombong. Nah pingin marah dosa, gak pingin marah tapi mereka yang paling kencang suaranya. Jadi semua orang tanya terus bagaimana bang di saat COVID apa yang kamu mau lakukan? Ya gue tetap napas pak. Emang COVID kita mau ngapain lagi? Akhirnya Mongol melakukan apa?
pemberian makanan sehat kepada teman-teman para medis dan relawan COVID di Provinsi Sulawesi Utara. Setiap hari ada rekam jejaknya saya nganterin makanan sehat ke rumah sakit di 3 kabupaten dan 3 kota di Sulawesi Utara. Ngantar makanan pagi, siang buah, sore kolak kacang ijo. Setiap hari selama 3 bulan berturut-turut. Nggak kepapar COVID, bos. Tahu-tahu diundang Natal Polda Kaltim. Saya, Judika, dan Citra Solastika. Pengkhotbahnya Papi Gilbert. Kepapar COVID? Yes. Bayangkan ke rumah sakit nggak kena di acara ibadah. Ini gue bingung ini sebenarnya yang Tuhan yang mana ini. Ya kan? Kenapa gue di ibadah kena COVID? Setelah di cross check gara-gara foto tanpa masker. Terus orang nanya, sembuh bang? Sembuh, cuman 6 hari Mongol kena COVID. Mongol berobat, dikasih obat cuman 378.000. Plus Mongol beli alat karaoke 1.200.000 pakai bluetooth. Tiap hari gua karaokean live Facebook, TikTok, Instagram, Friendster semua gua live. Nah netizen kan tetap aja bang suaranya jelek banget. Mendingan bang jangan nyanyi. Hari ini saya kasih tahu buat semua yang hadir hari ini. Karaoke dibangun buat orang yang nyanyinya jelek. Iya kan? Siapa yang bilang karaoke dibangun buat orang yang suaranya cakep? Kalau suaramu cakep karaoke mubasir bagusan rekaman. Tapi kalau suara lu ala kadarnya karaoke aja bos. Dan yang paling parah di karaoke yang suaranya jelek paling banyak borong lagu. Hampir bisa 3 lagu berturut-turut loh suaranya ala kadarnya. Teman-temannya banyakan di luar daripada dengar suaranya. Jadi kadang-kadang orang terus gimana bang? Abang kenapa enggak ini, kenapa begitu? Enggak bang, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya enggak pernah ribet ngadepin hidup. Ada yang bilang, Mongol jadi artis paling cuma 3 bulan doang. Ngandelin mukanya, enggak mungkin dia bertahan lama. Ya benar bos, ngandelin muka enggak mungkin gue jadi artis. Nih song leader tadi masih lebih ganteng dari Mongol. Tapi sayang gue artisnya. Ya kan? Jadi kalau kita ngandelin muka, nggak akan jadi apa-apa hidup kita. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan, everything under control. Khusus anak muda yang hadir hari ini, cewek-cewek juga. Khusus yang cewek. Kecantikan yang engkau harus pupuk adalah hatimu bukan mukamu. Percuma engkau muka putih lehernya enggak. Jadi kalau lu mau beli skincare tanya ini udah sekalian leher enggak gitu ya kan. Jangan sampai muka Korea leher tetap bakwan di bawah. Udah kayak kaki kena knalpot putih bang ada hitam di tengah. Buat cowok juga begitu. Jangan maksa pingin jadi six pack. Jangan rebut, ampe gak ibadah anak muda cuman mau pergi nge-gym tiap Sabtu jam 8 sampai jam 10. Pingin six pack percuma. Penelitian udah dirilis dari 100 cowok di tempat nge-gym 80-nya gak normal. Mau ngapain? Lu pingin terlihat keren, akhlakmu yang dibenerin. Muka, saya bisa operasi muka pak. Dokter Tompi penyanyi plus dokter bedah. Bisa gue minta tolong hidung doang bos. Perkara hidung pesek. Tapi penelitian juga ada bilang hidung pesek lama mati. Kenapa? Irit bernafas. Coba bandingin orang yang hidung mancung dengan hidung pesek. Siapa yang paling kenceng ngorok? Yang hidung mancung bunyinya kayak kapal berangkat. Tapi kalau orang pesek dia nyempil.
Kecil banget kayak siulan burung gitu. Jadi jangan dipaksa untuk terlihat keren, tetapi dalam posisi dipaksa. Saya tinggal ngambil tulang ini katanya bisa, terus hidung ditarik bisa. Tapi saya nggak mau merubah karena Tuhan tahu Mongol pesek. Jadi kalau gue tahu mancung ditabrak bajai, Tuhan kok Mongol mati. Tuhan itu lungol, ya ampun gue lupa. Soalnya gue taunya lu pesek, jadi malaikatnya balik. Nggak jadi menjaga engkau malaikatnya karena malaikat bilang, bos kayaknya berubah hidungnya bukan dia deh. Jadi saya nggak pernah mau ribet ngadepin hidup. Orang mau bilang apapun saya tetap berjalan pada kehendak Tuhan. Mau disuruh pindah agama. Ada yang bilang kalau Mongol udah nggak beragama Kristen. Ada yang bilang kalau Mongol udah punya pengajaran yang berbeda. Udah tidak percaya Yesus Kristus, tidak percaya Yesus Hamasya. Coy, gua sampai hari ini selama babi putar masih ada di otakku, nggak akan pernah aku pindah agama. Bro, lu pernah ngerasain nggak babi kecap Manado, bro? Cobalah sekali-sekali Desember lu ke Manado. Babi kecapnya Bapa di sorga. Tuh lu makan babi kecap, Andreas dan Sebedeus lewat, gue cuekin. Jadi ngadepin hidup santai. Hidup yang santai adalah hidup yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah bayar lunas. Kita tinggal menikmati dengan cara yang bertanggung jawab. Orang tanya, Ngol tapi kan lu suka ditato rambutnya. Suka digambar-gambar. Ya mending kepala gue yang gue gambar daripada badan gue. Saya gak ada tato sampai hari ini. Tapi kepala ya gue tato karena 2 minggu tumbuh. Kan simple. Mau ngapain? Apa yang kamu nggak bisa dapet? Gue stand up comedy terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Iya dong. Semua gue bisa. Cuman kenapa Mongol nggak lakukan? Karena gue mau hidupnya bertanggung jawab. Gue nggak ngerokok, gue nggak narkoba, gue nggak pesta seks. Kelemahan gue cuman apa? Mobile Legend. Ada yang main, yuk mabar ntar malam. Ngereng lumayan. Gue pakainya Nana sama Melisa. Mage 1, Marksman 1. Situ doang. Gue gak mau ribet ngadepin hidup. Kenapa Mongol gak ribet? Karena ada 3 hal yang menjadi prinsip dalam hidup Mongol. Sampai hari ini saya bertahan jadi anak Tuhan. Di dunia entertain. 1. Apa yang harus kita lakukan? Baca Amsal 4 ayat 23. Enak di gereja YHS Malangnya. Gak usah bawa Alkitab, udah ada di LED. Ya kan? Coba kita baca sama-sama Amsal 4 ayatnya yang ke-23. 1, 2, 3. Karena disitulah sumber kehidupan. Apa yang disuruh pertama? Pelihara hati. Kalau di Lembaga Alkitab Indonesia tulisannya adalah jagalah hatimu. Jadi yang kita lakukan adalah pelihara hati. Jangan izinkan sakit hati ada di hatimu. Jangan izinkan iri hati ada dalam hidupmu. Kita pelihara hati. Ada orang yang mungkin dia beli cincin 10 gram. Jangan lu mangkel, aduh gue pingin. Enggak usah kalau enggak mampu. Ada juga. Di luar sono ada Mongol ke semalam di mana ya? Seberang Merkur. Ada tuh tukang jual cincin juga sama warnanya emas. Yang penting kan habis pakai buka ya Pak. Jangan seharian dipakai berubah warna belakangnya takut. Depan masih stabil kuning, belakang hitam kan gak lucu penyembahannya begini aja begini. Gak mungkin ya kan? Jadi buat Anda yang pakai barang emas juga biasa aja, jangan disombong-sombongin. Karena tidak semua yang berwarna kuning itu emas. Ya kan? Lah kaleng kongguan rantainya rose gold loh. Pakai lem Korea itu jadi gelang loh, shalom. Atau rantai legal itu kan gold. Itu kan kayak karung-karung apa cowok-cowok apa BTS itu.
Kalau Mongol bisa bro, gue bisa beli apa aja. Cuman muka kan tidak mengakuisisi. Jadi susah. Saya punya cincin masih ditanya. Tapi kalau orang nanya, Abang Mongol kalau manggung tuh di YouTube suka banget, aksesorisnya banyak banget, itu asli. Ya hanya Tuhan dan Pegadaian aja yang tahu mana yang asli. Tapi mohon maaf bro, kalau artis yang make, kira-kira Anda berpikir nggak kalau itu palsu? Apalagi kategori Mongol stand up comedy termahal. Mongol kalau udah pakai mau ke Manado nih, contoh nih, Mongol pulang Manado nih, jariku 5, cincinnya 4. Emak Mongol jarinya 5, cincinnya 7. 2 di sini ditambah ya. Tadi dia pulang Manado, shalom. Pulang Jakarta udah tinggal besi putih. Semua diambil saudara. Aduh gagas sekali, hilang satu. Jadi saya nggak pernah ribet sampai hari. Karena saya memelihara hati. Saya tidak mengizinkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan masuk dalam hatiku. Itulah kenapa sampai hari ini saya nggak punya dendam. Saya mau dendam sama orang, bisa dendam sama orang yang bawa saya ke Jakarta mau sekolah pendeta. Udah naik kapal Lambelu ekonomi dek 2. Itu kalau kapal tenggelam kita yang paling pertama meninggal Pak. Di dek 2. Saya bisa marah sama mereka, saya bisa nuntut mereka. Tetapi apakah saya lakukan? Tidak. Karena dengan mereka membawa Mongol ke Jakarta, gue jadi artis. Kalau Mongol menyesali itu, ya jadi satpam. Saya mau sakit hati sama artis yang bikin Mongol masuk penjara. Bisa. Saya megang rahasianya. Bisa. Tapi kenapa Mongol gak lakukan? Justru lewat penjara itulah 6 bulan kemudian gue jadi stand up. Jadi Anda pengen jadi artis seperti Mongol? Masuk penjara dulu berarti. Loh, saya masuk Cipinang, apakah saya yang salah? Tidak teman-teman. Saya disuruh duduk. Ngegantiin bos yang lagi mau pipis. Nggak tahu itu proses tukeran kepala. Mongol bilang, aduh nggak ada duit, gue nggak bisa main. Dia bilang ada modal kak. Sekali permainan. Kita cuman mau kincing. Mongol duduk perfect. Ikut bang sampingan berapa? Goceng ikut. Berenam berarti udah terkumpul 30.000. Di depan 2.000. Ya kan? Bagi kartu 2. Mongol kiu. Gua pindahin itu ke sini pletak. Lumayan ada 30.000. Kiu sombong bro. Langsung goceng. Ikut semua goceng. Bagi kartu 3. Lihat-lihatan lagi. Goceng. Ikut goceng semua. Bagi kartu 4. Mongol Kiu 7. Seneng gua. Pasti dapet nih. Bener. Berapa? Enggak gua. Loh Kiu 2. Lu berapa Mongol? Kiu 7. Baru mau ditarik begini bunyi jangan bergerak. Pak belum. Belum pak. Belum. Diciduk bos. Masuk mobil bos dibawa ke Polsek Jagakarsa. Di dalam mobil polisi Mongol buka jam tangan. Kalung di leher sama duit dalam dompet. Pak kedip ya. Damai pak turun sini aja. Ini semua buat bapak. Enggak tembus. Tembus. Nyampe di Polsek Jagakarsa. Kita udah begini-begini. Aduh ini bagaimana. Telepon masuk tenang. Nanti ditebus besok. Oh ya udah. Sampai Cipinang enggak ditebus. Saya lihat Kapolseknya. Kompol Roy Kelangi. Wah Mongol kenal. Ini Kapolseknya pasti bebas. Tembus. Nyampe Cipinang. Sampai Cipinang kita ketar-ketir nih. Tahu-tahu Mongol diizinkan jadi ketua gereja pertama Rutan kelas 1 Cipinang. Ternyata Mongol masuk penjara cuman untuk jadi ketua gereja.
Ya ampun Tuhan Yesus. Karena di saat gereja sebuah ada tercukupi, Mongol vonis bebas. Gue bilang ya Allah, cuma gue berarti ternyata Mongol pelayanannya pelayanan napi. Keluar dari penjara dibilang pokoknya Ngol kalau dipanggil jangan nengok, pasti balik lagi. Dipanggil sama kepala penjara, Ngol enggak, gue nggak mau nengok. Gue nggak mau nengok, takut balik. Apakah saya dendam dengan beliau? Tidak teman-teman. Karena gue pingin memelihara hatiku. Aku pingin hatiku tetap tulus dan murni. Sampai hari ini. Apakah aku sakit hati ditinggal ke mantan istri? Tidak. Aku juga berbahagia dengan ditinggal dirinya. Jadi Ferrarinya gak rusak.